Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini saya dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Elvira Catur Pratiwi dengan NIM 185. Pertanyaan adalah, apa contoh dari memori deklaratif? Menurut saya, salah satu contohnya gini. Apabila ia mengingat kapan pertama kali ia mengikat sepatu, itu merupakan salah satu contoh dari deklaratif atau memori deklaratif. Terus yang kedua, pertanyaan dari Anis Kalimah dengan NIM 177. Dalam Human Associative Memory, di situ dijelaskan bahwa ada 3 macam memori, yaitu memori bekerja, memori deklaratif, dan memori produktif. Pertanyaan saya adalah, dari ketiga memori tersebut, memori mana yang memiliki andil paling besar dalam hidup manusia selama hidupnya? Sertakan alasannya. Menurut saya, dari pertanyaan ini adalah, yang paling berpengaruh besar adalah memori produktif. Karena memori produktif dijelaskan bahwa komponen utama yang terakhir dalam sistem ACT. Memori produktif sangatlah menyerupai memori prosedural, yang mengacu pada pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan hal-hal fisik. Seperti kita ambil contoh gini, kalau menurut saya memasak makanan, karena tidak selamanya kita akan bergantung kepada orang lain, terutama kita di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita semuanya harus serba mengerjakan sendiri agar steril. Nah, di situ kita harus bisa memasak makanan sendiri, jangan tergantung dengan orang lain. Menurut saya produktif yang paling berpengaruh. Selanjutnya, pertanyaan dari Indah Dwi Vina dengan NIM 181. Pertanyaannya adalah, apa maksud dari pengetahuan deklaratif yang bersifat eksplisit? Jawabannya adalah, memori deklaratif berkaitan dengan gagasan yang dapat diutarakan secara lisan dan sangat bergantung dengan kesadaran penuh suatu individu. Pengetahuan akan ibu kota negara Indonesia adalah DKI Jakarta merupakan salah satu contoh dari memori deklaratif. Selanjutnya pertanyaan dari Kadek Krisnanda. Kadek Krisnanda Parasya Astika Putra dengan NIM 175. Pada slide ke-6 dikatakan, Bauer meyakini bahwa pengorganisasian entitas-entitas semantik dalam memori memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat terhadap memori dan mengingat dibandingkan dengan didemonstrasikan sebelumnya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana maksud dari pengorganisasian entitas-entitas semantik itu? Saya jawab. Maksud dari entitas adalah sesuatu yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda, walaupun tidak harus dalam bentuk fisik, abstraksi. Misalnya biasanya dianggap juga sebagai suatu entitas. Di dalam PPT, dalam PowerPoint yang kelompok kami bikin, sudah dijelaskan ada beberapa pengorganisasian pengetahuan secara semantik. Yang pertama adalah model sel teoretik, yang contohnya adalah kata pintu umumnya adalah kata atau benda yang menunjukkan bagian dari rumah, namun bisa dispesifikasikan lagi. Pintu adalah bahan olahan dari kayu dan spesifikasinya kayu itu adalah bagian dari pohon. Yang kedua adalah model pembandingan fitur semantik. Sebagai contoh, ada permainan yang ditayangkan di salah satu channel televisi swasta yang ia harus menjawab dari tebak-tebakan yang dilontarkan temannya. Salah satu temannya menyebutkan ciri-cirinya. Mempunyai sayap, putih, jodoh, peliharaan. Teman satunya bisa menebak yaitu burung merpati. Kenapa? Karena burung merpati biasanya berwarna putih dan burung merpati itu merupakan satu-satunya burung yang berjodoh hanya dengan satu pasangan. Jadi kita mengorganisasikannya lewat ciri-cirinya. Yang ketiga adalah model-model jaringan semantik. Menurut Colin dan
Menurut Collins dan Quillins, mengimplikasikan gagasan bahwa memori semantik terdiri dari satu jaringan luas berisi konsep-konsep. Konsep-konsep itu sendiri tersusun dari unit-unit dan karakteristik-karakteristik yang berkaitan dan saling terhubung melalui serangkaian nodus asosiasionistik. Mutiara Amelia dengan NIM 176. Pertanyaannya adalah, bisakah memberi contoh tentang memori kerja dan memori produktif? Karena saya kurang mengerti. Di sini dijelaskan bahwa memori kerja adalah sejenis memori jangka pendek yang aktif bekerja, yang berisi informasi yang dapat diakses sistem pada saat itu juga, termasuk informasi yang diambil dari memori deklaratif jangka panjang. Jika tersimpan dalam memori ini, maka informasi-informasi yang suatu saat kita butuhkan dapat kita recall dengan mudahnya. Sebagai contoh, ketika kecil mungkin kita pernah mendengar tentang G30 SPKI. Dari cara penangkapan jenderal-jenderalnya, terus pembunuhannya, mayatnya dibuang kemana. Nah, ketika kita sudah dewasa, ketika film G30 SPK itu ditayangkan ke televisi, kita sedikit banyak mengetahui tentang alur cerita dari film tersebut, karena kita mengingatnya lagi karena kita dulu pernah diceritakan oleh orang lain. Kalau contoh dari memori produktif, sama seperti yang saya bilang ke pertanyaan sebelumnya ke Anis tadi, contohnya adalah memasak makanan. Karena gini, di situasi pandemi seperti ini kita diharuskan melakukan semuanya sendiri, dan terutama kita nggak boleh mengadakan kerumunan atau ya tidak seperti kehidupan biasanya lah. Jadi seharusnya bisa memasak makanan sendiri, karena kita tahu kalau makanan itu bersih, steril. Kan kalau kita misalnya beli makanan di luar belum tentu steril, apalagi di pandemi seperti ini kan. Contohnya dari produktif seperti itu. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Baik Nugra Hayu Alivia Brilianti dengan NIM 192. Pada slide 5 dikatakan berdasarkan pendekatan asosianis bahwa antara fenomena-fenomena psikologis terdapat hubungan yang fungsional. Baik Nugra Hayu Alivia Brilianti dengan NIM 192. Pada slide 5 dikatakan berdasarkan pendekatan asosianis bahwa antara fenomena-fenomena psikologis terdapat hubungan yang fungsional. Pendekatan asosianis itu seperti apa, dan yang dimaksud fenomena psikologis itu pula yang seperti apa? Doktrin pendekatan asosianis menyatakan bahwa terdapat hubungan-hubungan fungsional antara fenomena psikologis, variabel-variabel organisasional. Studi faktor-faktor organisasional dalam memori dipengaruhi oleh serangkaian naskah ilmiah yang ditulis oleh Gordon Bauer dan rekan-rekannya. Dalam konteks teori kognitif modern, Bauer menggunakan faktor-faktor organisasional dalam cara tradisional sekaligus kontemporer. Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya, Bauer mencoba mendemonstrasikan pengaruh pengorganisasian struktural dalam mengingat bebas atau free recall. Bauer meyakini bahwa pengorganisasian entitas-entitas semantik dalam memori memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat terhadap memori dan mengingat dibandingkan yang didemonstrasikan sebelumnya. Dalam sebuah eksperimen, Bauer dan kawan-kawan tahun 1969, kelompok Bauer mencari pengaruh kuat terhadap kemampuan mengingat variabel-variabel organisasional dengan menyusun sejumlah hierarki konseptual. Sebuah alasan mendasar yang menyebabkan kita mengasosiasikan dan mengkategorikan objek dalam lingkungan sekeliling kita mungkin berupa fungsi adaptif, sebagaimana yang dihasilkan oleh suatu skema pengorganisasian. Gehry 2005 mengajukan gagasan bahwa manusia memiliki kemampuan istimewa untuk mengkategorikan. Artinya, secara mental merepresentasikan objek-objek, hewan, dan tumbuhan. Dengan kemampuan tersebut, manusia memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memprediksikan dinamika lingkungan mereka dan akhirnya berhasil beradaptasi dengan lingkungannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya mohon maaf apabila
Mungkin jawaban saya masih banyak yang kurang pas atau kurang benar, karena kita di sini sama-sama berproses. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.